Hai Teens, jumpa kembali ke dalam acara TFC. Kali ini kita akan menyimak tulisan dari Pendeta Florida Rambu dalam buku renungan Teens for Christ dengan judul Skala Prioritas, berdasarkan dari Matius yang ke-19, ayatnya yang ke-16 sampai 26. Bersama saya Andres Pramudia Setiawan. Sebelum kita memulai pembacaan kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa yang bertata dalam kerajaan surga. Terima kasih atas berkat-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan sedikit dari renungan pada hari ini. Engkau berkati pembacaan renungan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah, Teens, yang akan menjadi pusat permenungan kita pada hari ini diambil dari Matius 19 ayatnya yang ke-20. Saya akan bacakan untuk kita semua. Matius 19 ayatnya yang ke-20. Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Teens, waktu masih kecil, kamu mungkin pernah berkelahi dengan adikmu atau kakakmu karena berebut mainan. Lalu orang tuamu memintamu memberikan mainan itu kepada adikmu. Padahal mainan itu adalah milikmu sendiri. Tentu rasanya pada saat itu kita sedih sekali. Kita harus melepaskan sesuatu yang kita punya dan memberikannya kepada orang lain. Nah, ada seorang anak muda juga yang saleh dan taat pada firman Tuhan yang juga pernah mengalaminya. Jadi, mengalami hal yang serupa. Semua perintah Tuhan telah ia lakukan. Tidak ada yang dia langgar. Bisa dibayangkan ketika banyak orang hidup menggambarkan anak muda yang suka lupa dengan Tuhannya. Anak muda yang sering melanggar perintahnya dan hidup seenaknya sendiri. Anak muda yang satu ini tampaknya berbeda. Ia lahir dari keluarga yang kaya raya, dan ia juga taat kepada firman Tuhan. Hidup yang tampak sempurna sudah dia miliki dari masa mudanya. Namun, ia masih merasa ada yang kurang di dalam dirinya. Ia kemudian bertemu dengan Tuhan Yesus dan bertanya apa yang harus ia lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal. Jawaban Yesus adalah, "Jualah apa yang kau miliki dan berikanlah kepada orang miskin. Maka engkau akan memperoleh hartamu yang di surga." Mendengarkan perkataan Yesus itu, hati seorang muda ini langsung sedih, karena kelak dia tidak akan memiliki banyak harta. Teens, kadang kita dihadapkan pada situasi di mana kita harus memilih antara harta atau Tuhan kita. Harta di sini tidak selalu berarti uang. Bisa juga sesuatu yang kita anggap berharga dan yang kita sangat cintai, bahkan sayangi. Mungkin hartamu itu adalah games, ponsel, media sosial, atau bahkan prestasi di sekolah. Terkadang semua itu bisa menjadi nomor satu dalam hidupmu, sehingga menggeser posisi Tuhan menjadi di nomor dua. Ketika ada yang mengingatkan supaya kamu tidak menghabiskan waktu dengan games, media sosial, atau ponselmu, kamu bisa marah dengan begitu hebatnya. Bahkan saat ujian tiba, demi nilai yang bagus, kamu mungkin rela untuk mencontek dan berbuat curang. Dan itu mengabaikan perintah Tuhan. Teens, mengikut Tuhan berarti kamu mengutamakan Tuhan. Ia harus tetap menjadi yang pertama dalam situasi apapun di dalam kondisi hidup kita. Jadi, mari kita renungkan bersama. Kita memprioritaskan yang mana? Tuhan kita, Yesus Kristus, atau hartamu? Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih atas berkat-Mu sepanjang hari ini. Terima kasih atas penyertaan-Mu dalam kami semua dapat membaca firman-Mu. Ingatkan kami kembali ya Bapa, agar kami selalu menomorsatukan Engkau di dalam setiap kehidupan kami. Jika sebentar kami akan melanjutkan segala aktivitas kami pada hari ini,
Engkau berkati kami, Engkau berkati aktivitas kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian renungan kita pada hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada orang-orang di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati.